Kalau kata berita, belinya 30.000 jualnya 30 juta. Ada. Emang ada yang dijual 30.000? Ini bukan bohong, maaf kan? Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur, rakyatnya dia diam. Berarti siapa yang di atasnya? Kan clear sekali. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki. Itu praktik. Kita tidak mau ada enklav yang dikuasai oleh, mohon maaf, siapa tahu Sarah, etnis tertentu yang sangat eksklusif. Selamat datang, selamat bergabung dalam diskusi kali ini, dan temanya, dari temanya saya sudah jelas. Itu temanya disebutkan bahwa proyek swasta jadi PSN, rakyat versus oligarki. Dan kalau kita ngomongin rakyat jadi oligarki ini sekarang ini mungkin banyak orang terfokus pada PIK ya, Pantai Indah Kapuk 2 ini, dan kita lihat di situ ada satu orang tokoh yang namanya Said Didu yang dia kalau dalam ini dikenal dulu tampil ke gelanggang walaupun hanya seorang. Nah, gitu ya. Dia tampil sendirian, dan kita di sini akan menunjukkan solidaritas kita terhadap Said Didu bahwa Anda tidak sendirian. You not stand alone gitu ya. Jadi kita masih bersama dengan Bung Said Didu, tapi juga sebenarnya yang lebih menderita lagi adalah mereka-mereka yang ada warga yang langsung berhadapan dengan para oligarki untuk proyek PSN ini. Nah, kita sekarang sebenarnya tapi kan ada persoalan yang lebih besar. PSN itu kan proyek namanya strategis nasional, dan itu yang memberikan kan pemerintah gitu ya. Artinya sebenarnya kalau kita ngomong oligarki itu jadi pertanyaan buat kita, sebenarnya kita itu melawan oligarki atau melawan kekuasaan yang di-backup oligarki gitu ya. Atau oligarki yang di-backup oleh kekuasaan. Itu kayaknya udah jadi itu jadi berkelindan begitu ya. Mari kita mulai diskusi ini supaya kita dapat perspektifnya itu, kita lihat dari sisi ekonomi dan politik gitu ya. Yang kami minta untuk menjabarkan soal ini siapa lagi ini kalau bukan Mas Antoni Budiawan ya. Ini saya kadang-kadang juga bingung sama Mas Antoni ini. Tiap hari ada tulisannya, dan yang ditulis soal itu aja soal oligarki itu, dan kok ada aja tema-temanya yang diangkat gitu ya. Oke, sekarang fokus soal PSN dan oligarki ini, Mas Antoni. Terima kasih Mas Hersu. Ya, topiknya ada terus karena oligarkinya ya terindikasi melanggar terus gitu. Jadi topik itu tidak pernah surut. Ya, menarik. Ini mengenai PSN. Jadi saya langsung aja Mas Hersu, ini karena banyak pembicara juga. Jadi kalau kita lihat proyek strategis nasional, kita belum bicara mengenai proyek swastanya. Proyek strategis nasional itu kapan dimulainya proyek strategis nasional? Itu pada tahun awal 2016 dimulai dengan Perpres nomor 3 2016, dan di situ tentang proyek strategis nasional, dan di list ada 215 proyek strategis nasional. Dasar hukumnya hanya peraturan presiden. Jadi, nah nanti Ibu Bivitri yang bisa melihatnya, Perpres ini tanpa ada dasar hukum, tanpa ada undang-undang, cuman dia merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi seolah-olah diterjemahkan bahwa presiden boleh berbuat seenaknya. Jadi boleh berbuat menentukan PSN dan sebagainya. Jadi seolah-olah pasal 4 ayat 1 menunjukkan bahwa diterjemahkannya sebagai presiden boleh berbuat tirani. Nah, ini pertama, ada 215. Tapi kalau kita lihat proyek-proyek itu masih demi kepentingan nasional. Meskipun ada proyek tol yang ada juga yang diindikan oleh swasta gitu. Tetapi masih kepentingan nasional. Ada proyek bendungan dan sebagainya. Yang mayoritas adalah proyek-proyek dari pemerintah. Nah, kemudian mulai ini tidak ada dasar hukumnya. Lalu proyek ini, proyek strategis nasional,
mulai mengalami distorsi. Pertama adalah distorsi di tambang-tambang di mana pada saat itu nikel mau dibesarkan. Untuk mengusir penduduk setempat untuk menjalankan bahwa proyek ini bisa berjalan lancar, maka diberikan status PSN. Oleh apa? Oleh Perpres. Disitulah terjadi pengusiran dan disitulah mulai proyek swasta masuk sebagai proyek PSN. Dan rakyatnya diam. Ketika di Wawoni ya, yang nikel salah satu yang terbesar itu, semua diam. Jadi rakyat diam saja. Jadi penduduk setempat dibiarkan ini sendiri berjuang sendiri, lalu kemudian pasti kalah, aparat turun, pasti itu kalah. Kemudian mungkin masih ingat ya yang lebih dekat dari kita yaitu Desa Wadas. Nah, di mana bahwa di situ ada bendungan, lalu katanya mau diambil batu itu dari Desa Wadas untuk bendungan di Desa Wadas. Padahal katanya di situ adalah nilai ekonomisnya sangat besar sekali, yaitu marmer dan sebagainya gitu. Di situ dijadikan langsung proyek langsung PSN. Orangnya apa? Terusir. Jadi untuk kepentingan swasta, masyarakat setempat ini diusir. Gitu, Desa Wadas. Setelah Desa Wadas, banyak nikel-nikel tapi kita nggak dengar karena ada di Indonesia Timur. Lalu kemudian terjadilah PSN di Pulau Rempang. Untuk pabrik kaca, swasta, pabrik kaca, bahkan swastanya adalah asing lagi ya, melalui perusahaan Indonesia gitu. Jadi ada investor asing gitu, investor dari China mau di Desa Wadas 17.000 hektar pulau yang ada pulau burunya di situ, ada hutan buru dan sebagainya mau dibebaskan. Penduduknya diusir, tidak boleh ada yang tinggal di situ, direlokasi. Tetapi perlawanan Rempang itu sangat luar biasa. Nah ini pembelajaran dari kita. Kalau masyarakat bersatu melawan, maka bisa berhasil untuk menunda proyek ini. Meskipun pada saat itu dibilangnya ditunda proyek Pulau Rempang ini. Karena apa? Penunjukan PSN itu cuma 1 bulan Mas Hersu. Dari Bahlil Erlangga atau yang ke China, MOU, kemudian 1 bulan kemudian Menko Erlangga lalu mengatakan ini adalah proyek strategis nasional, Eco Smart City atau apapun namanya. Hanya 1 bulan bos, luar biasa. Lalu kemudian menjelang lengsernya Jokowi, dia memberikan PSN kepada PIK 2 dan BSD. Ini perumahan yang sudah eksis 30 tahun lebih, yang sudah biasa-biasa saja, lalu bisa jadi proyek strategis nasional itu di mana strategisnya? Jadi tidak ada yang namanya strategisnya. Itu pertama. Kedua, kita lihat dari peraturan. Peraturannya adalah yang terakhir ini memakai peraturan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau khususnya kita bicara PIK 2, yaitu ada alih fungsi lahan. Ya, ada lahan pertanian atau apapun yang kemudian dialihkan menjadi perumahan atau proyek wisata. Ya. Nah, jadi begitu dia mengalihkan di dalam undang-undang Cipta Kerja itu ada 2 hal. Pengalihan lahan budidaya tidak boleh dialihkan. Kecuali untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional. Tapi tidak pernah ada definisi apa strategis nasional itu.
Itu pertama, dan atau itu. Jadi boleh dialihkan kalau kecuali untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional. Nah, ini penyelundupan hukum nih. Bahwa pasal ayat 1 ayat selanjutnya untuk kepentingan umum, jadi proyek strategis nasional tidak masuk, harus dibuat kajian. Wah, harus ada kajian, ada persyaratannya. Tapi tidak untuk proyek strategis nasional. Pertanyaannya adalah, apakah proyek strategis nasional itu adalah untuk kepentingan umum? Harusnya iya, kepentingan nasional. Kalau namanya kepentingan nasional, harusnya adalah kepentingan umum. Ya enggak? Jadi, untuk kepentingan umum harus melalui kajian, tetapi untuk kepentingan proyek strategis nasional tidak. Oleh karena itu, langsung saja diberikan dan lahan-lahan di sana diusir, saya beli sekian. Oh, sebelum beli NJOP-nya diturunkan dulu kan ya. Sebelum beli NJOP-nya diturunkan dulu gitu. Nah, ini bagaimana NJOP bisa bisa diturunkan gitu ya untuk membeli dengan harga sekian, kalau tidak mau digusur, kalau tidak mau dikriminalisasi. Nah, kemudian kita dengar bahwa Said Didu membela kepentingan masyarakat, beredar luas, lalu dipanggil polisi dan sampai sekarang kalau nggak salah ditersangkakan. Ya. Penyidikan ya. Oke, belum tersangka. Oke, maaf. Soal kalau udah penyidikan tinggal soal waktu kan gitu. Nah, tinggal soal waktu, kalau rakyat melawan ya tidak jadi juga gitu. Tinggal tergantung dari apakah rakyat ada untuk membela kepentingan masyarakat luas. Nah, itu. Jadi proyek strategis nasional ini digunakan untuk mengusir masyarakat setempat demi menjalankan proyek-proyek yang diinginkan untuk kepentingan sekelompok orang. Awalnya adalah untuk kepentingan umum, jalan tol, bendungan, jalan infrastruktur sarana dan prasarana dan sebagainya. Awalnya masih lumayan bagus, meskipun melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir, bahwa apakah kalau proyek strategis nasional, anggap saja bahwa dia mengikuti peraturan perundang-undangan, apakah boleh mengusir rakyat begitu? Pasal 28 H Undang-Undang Dasar ayat 4 itu mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki barang pribadi, dan kepemilikan itu tidak boleh direbut oleh siapapun dengan sewenang-wenang. Oleh siapapun tidak boleh direbut. Jadi kalau saya ada lahan di situ lalu saya tidak mau jual, itu bagaimana? Nah, tentu saja mereka cara merebutnya lain, cara merebutnya adalah akses jalan ditutup, diuruk depannya dan sebagainya. Dan itu pun sebetulnya sudah melanggar dari banyak peraturan perundang-undangan kita, peraturan bahwa setiap orang boleh bebas ya untuk itu HAM, sekali pelanggaran HAM. Yang tadi pasal 28H ayat 4 itu adalah pelanggaran HAM juga. Nanti Ibu Fitri yang akan mengelaborasi untuk itu. Karena saya ingat sewaktu di kasus Rempang ada mantan Ketua Komnas HAM itu mengatakan bahwa itu jelas melanggar pengusiran itu di Rempang, jelas melanggar Komnas HAM. Jadi, melanggar HAM, hak asasi manusia. Jadi, karena kita sudah ratifikasi juga perjanjian HAM, ya saya rasa ini juga seharusnya bisa dilaporkan, tapi teknisnya nanti kita serahkan Bu Fitri dan juga Bang Ferry Amsari. Terima kasih. Oke, beri aplaus pada Mas Antoni Budiawan. Kita sekarang berpindah ke Mbak Bivit ya. Ini saya mesti sampaikan dulu karena beliau berdua ini nanti akan lebih ada acara lain, jadi akan meninggalkan sama kita. Jadi monggo dipersilahkan ya. Kalau minimal ya. Alhamdulillah.
Baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hersu, Mas Antoni, Mas Gede, dan juga Mas Adi. Ibu bapak sekalian, senang sekali ada di sini. Jadi saya ingin memberikan perspektif hukum ya. Dan kebetulan di salah satu kelas yang saya ampu, mahasiswa-mahasiswa saya tuh udah bikinin infografis tentang proyek strategis nasional. Saya kan kalau ngampu kelas suka sengaja bikin kelas project. Mereka pilih sendiri waktu itu proyek strategis nasional. Jadi ada beberapa data yang ibu bapak bisa ambil, tapi ini sebenarnya teman-teman mahasiswa saya ngambil dari datanya YLBHI, datanya beberapa organisasi lain yang mereka olah gitu ya. Intinya sih begini, barangkali sebenarnya saya pengen mulainya dari, pada pernah baca novelnya George Orwell enggak? Yang judulnya 1984, 1984. Ada yang belum lahir. Udah baca atau belum? Ada satu terminologi menarik yang saya suka pakai untuk hukum. Apa coba tebak? Double speak. Jadi satu kata maknanya bisa double. Sebenarnya maknanya bukan itu. Contohnya aja dalam bahasa sehari-hari kita suka bilang, gimana Mbak perjalanan ke sini? Aman. Nah kita kan suka bilang gitu, aman. Aman itu bisa berarti ya telat-telat dikit lah. Bisa juga berarti ya saya akan on time. Atau aduh saya sebenarnya males nih, cuma saya bilang aja aman gitu. Double speak tuh seperti itu. Sehingga saya menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Antoni, bahwa ketika dia dikatakan ini adalah kepentingan nasional, sebenarnya kita belum tentu bicara kepentingan nasional. Karena makna kepentingan nasional itu nasional mana nih? Pengusaha nasional kah? Atau warga nasional, maksudnya kita warga? Atau apa? Atau penyelenggara negara? Karena di sini nanti kita harus lihat, kata orang kan the devil is in the detail. Setannya tuh ada di perincian-perincian kebijakan yang dibuat. Nah persis di situ persoalannya. Karena ternyata proyek strategis nasionalnya itu untuk apa dan untuk siapa? Itu pertanyaan besarnya. Karena kalau kita lihat data yang disediakan oleh mahasiswa saya ini misalnya, yang dihasilkan adalah, ini datanya data tahun lalu sebenarnya 2023. Ternyata ada 106 konflik agraria dari PSN-PSN yang ada di seluruh Indonesia. Dan luas wilayah yang berkonflik itu 800.000 hektar. Yang berkonflik ya, bukan berarti yang lain tidak menjadi masalah, tapi itu karena ada perlawanan-perlawanan. Lebih dari 1 juta rakyat jadi korban. 134 tindak kekerasan dan 43 kasus kriminalisasi. Kemudian jangan lupa keterlibatan perusahaan swasta itu ada 100 konflik, pemerintah daerah 74 konflik, dan Polri 50 konflik. Jadi memang sedemikian rupa diamankannya PSN. Karena sebenarnya kalau ibu bapak kawan-kawan punya pertanyaan, PSN itu sebenarnya apa sih? Dia itu seperti wadah, ibaratnya gelas ini wadah. Apa aja yang masuk ke dalam gelas ini, dia akan mendapatkan status PSN, jadi itu makanya saya ibaratkan sebagai wadah. Dan akibatnya adalah dia akan mendapat banyak sekali keistimewaan. Seperti yang tadi Mas Antoni sebutkan. Beberapa keistimewaannya bisa dilihat juga, tadi sudah disebutkan sedikit, ada peraturan, ada dasar hukumnya dibuatkannya baru di Undang-Undang Cipta Kerja. Dasar hukum yang sifatnya undang-undang. Mas Antoni tadi bilang awalnya hanya perpres, benar. Saya konfirmasi itu. Hanya perpres yang cantolannya langsung ke Undang-Undang Dasar dan itu seharusnya tidak boleh setelah reformasi. Karena ada perapihan peraturan perundang-undangan dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sekarang undang-undang 12 ya, 2011, tapi dulu tuh sejak 2004 itu udah nggak boleh. Karena dulu itu Soeharto pakai kepres buat banyak hal. Saya tahu persis itu karena kebetulan penelitian pertama yang saya lakukan selepas saya, sebenarnya belum lulus kuliah waktu itu, adalah kepres-kepres yang disalahgunakan oleh Soeharto. Dan sebagian dari penelitian yang saya hasilkan bersama kawan saya, waktu itu jadi dasar salah satunya gugatan ya untuk
untuk waktu itu Super Semar, Yayasan Super Semar. Tapi kita tahu bahwa sampai meninggal dunia Pak Soeharto tidak pernah kena kasus pidana. Nah, tapi belajar dari situ salah satunya penyalahgunaan Kepres yang langsung dari Undang-Undang Dasar, maka sebenarnya tidak boleh lagi ada undang-undang atau ada peraturan presiden yang dikeluarkan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan itu nampaknya dicoba diperbaiki atau diberikan fasilitas yang lebih wadah PSN-nya itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita semua tahu undang-undang itu keluar sebenarnya 2021, tapi kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh MK, tapi kemudian dibuatkan perpunya lagi oleh Jokowi tahun 2022. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja itu keluar PP nomor 42 tahun 2021, isinya adalah atau tentang kemudahan proyek strategis nasional. Nah, di sini nih gelas untuk wadah PSN itu dipoles sedemikian rupa. Sehingga kemudahannya luar biasa memang. Mulai dari izin, kemudian ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Itu ada perpresnya juga Ibu Bapak. Bahkan kemudian dibuatkan yang khusus untuk PSN atau di bawah Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah lagi. Sehingga akhirnya akan sangat mudah mulai dari fasilitas pembiayaan, perizinan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tuh double speak lagi kan, kepentingan umum yang mana nih. Kemudian beberapa perizinan lainnya lah, karena kita tahu untuk memulai suatu proyek kita akan berbicara soal dokumen yang luar biasa banyak begitu ya. Dan jangan lupa kita berbicara di sini bukan sekedar bahkan bukan hanya Wadas atau Rempang, tapi kita berbicara soal mulai dari sirkuit Mandalika, Bendungan Bulango, Ulu, Gorontalo, tol Padang Pekanbaru, kawasan ekonomi khusus Gresik, PLTA Pinrang, banyak sekali daftarnya. Kalau di Google sebenarnya bakal ketemu langsung semuanya. Termasuk cetak sawah baru di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, pembangunan waduk Sepaku, banyak sekali. Bayangkan itu semua mulai dari bandara, bendungan, jalan tol, semuanya diberi kemudahan. Mulai dari perizinan sampai pengadaan tanah atas nama kepentingan umum. Jadi itu kesalahan yang luar biasa besar karena akhirnya karena dapat kemudahan atas nama PSN dilakukanlah pelanggaran-pelanggaran HAM seperti yang tadi Mas Antoni katakan. Jadi atas nama PSN, kalau lihat kasus di Pulau Rempang, itu misalnya diusirlah masyarakat adat yang sebenarnya sudah tinggal di situ sejak nenek moyang mereka, bahkan sejak Republik Indonesia belum menjadi Republik Indonesia, diambil tanahnya atas nama PSN dan kemudian kalau mereka menolak dan akhirnya terjadi konfrontasi dengan aparat keamanan, akhirnya digunakanlah gas air mata secara berlebih-lebihan. Kalau waktu itu Ibu Bapak ingat sampai anak-anak kecil di sekolah-sekolahan itu sakit matanya, pingsan dan lain sebagainya. Apakah itu pelanggaran HAM? Iya, karena penggunaan gas air mata secara berlebihan dan menyakiti orang lain, apalagi anak-anak, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harusnya diusut lebih lanjut begitu. Nah, jadi itu situasi yang terjadi. Dan kalau begini, mungkin ada pertanyaan juga, kenapa sih perlu ada PSN? Dan kenapa baru pas zamannya Jokowi aja, mulai 2016 itu ada PSN? Saya kira kita semua tidak anti total pada pembangunan. Tapi masalahnya adalah bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Nah, PSN itu adalah konstruksi hukum, tadi saya ibaratkan dengan gelas ini, wadah, konstruksi hukum yang dibuatkan untuk memberikan keistimewaan. Nah, masalahnya adalah siapa yang bisa masuk ke dalam wadah ini itu tidak jelas prosedurnya. Nah, disinilah terjadi misalnya, kok tiba-tiba sebuah, kita sebut saja dua yang tadi Mas Antoni sudah sebutkan, dua proyek yang sebenarnya sudah jalan dari lama sekali ya, PIK
BSD, ya itu teman saya juga banyak yang tinggal di BSD udah lama dari 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa baru masuk sekarang? Karena proses kapan suatu proyek itu masuk atau keluar, nggak ada yang keluar sih sejauh ini ya. Semuanya masuk aja, orang dikasih kemudahan, siapa yang nggak mau. Jadi siapa yang masukin, apa kriterianya, dan bagaimana tolok ukurnya suatu proyek bisa masuk ke dalam wadah yang namanya PSN itu tidak jelas. Disinilah terjadi yang namanya benturan kepentingan. Jadi di sini kita bisa bicarakan tuh kalau kata orang-orang anti korupsi ini yang namanya state capture corruption. Sering juga kita pakai istilah ada conflict of interest. Tapi yang lebih gamblang untuk menunjukkan networknya atau jaringannya adalah kata yang tadi kata Mas Hersu, Mas Antoni sering banget nulis soal itu, yaitu oligarki. Karena justru cara bekerja oligarki adalah mereka akan masuk menggunakan lembaga-lembaga negara formal untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Itulah oligarki. Kan di level untuk dengan pengusahanya namanya oligarki. Di level tengahnya di mana partai politik bekerja untuk kepentingan pemodal itu yang kita bisa namakan kartel politik. Dan itulah yang sebenarnya terjadi ketika akhirnya oligarki ibaratnya tuh dengan benturan kepentingan yang luar biasa, bahkan juga banyak sekali dan di antara pejabat kita yang sebenarnya punya bisnis atau paling tidak malah diberikan bisnis sebagai komisaris lah, sebagai pemegang saham lah, sengaja untuk tujuan itu. Karena dengan sendirinya ketika menentukan proyek yang ini masuk ya ke wadah proyek strategis nasional, tentu saja akan ada perundingan-perundingan yang sifatnya nggak bisa kita ukur secara hukum. Karena memang itu tadi kriterianya tidak ada, transparansinya tidak ada, tahu-tahu keluar aja perpresnya. Atau perpresnya, yang kan itu bentuknya perpres ya, daftar proyek strategis nasional itu. Tiba-tiba keluar, loh kok nambah nih, ada PIK, ada BSD, kaget juga kita. Karena proses itu tertutup. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, jelas melanggar hukum. Karena saya juga mau ingatkan, kita kenal terminologi good governance sebagai sebuah subjek kajian. Tapi pun di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia nih, ada yang namanya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Yang isinya ada namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB kami sering bilangnya. Nah di situ harusnya ketat. Ketika membuat kebijakan baru misalnya, tidak boleh dibuat tanpa ketelitian, tidak boleh dibuat tanpa adanya partisipasi, kemudian tidak boleh ada benturan kepentingan, dan lain sebagainya. Itu ada, kalau teman-teman mau lihat buka aja Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kalau saya nggak salah pasal 10. Tapi saya mau bilang ini bukan sekedar obrolan warung kopi. Memang secara hukum di dalam undang-undang kita ada aturan mainnya. Salah satunya tadi AUPB, tapi lebih dari itu ketika ada pelanggaran-pelanggaran pengambil alihan tanah dengan kekerasan, terus orang yang mempertahankan tanah dilempari gas air mata atau dihadap-hadapkan dengan aparat kepolisian ataupun tentara, itu juga sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi luar biasa, mudorotnya tuh daripada manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Timpangnya, manfaatnya saya nggak bisa bilang ini memang manfaat buat warga, karena ternyata yang akan lebih diuntungkan adalah orang-orang yang pemilik modal itu, yang seringkali kita kategorikan atau kita analisis sebagai oligarki. Nah kira-kira begitu gambarannya, barangkali nanti kita bisa diskusi lebih lanjut soal proyek strategis nasional. Mas Yarso. Terima kasih, applause untuk Mbak Bivitri. Seperti biasa kita enak ya, setiap kali menyimak Mbak Bivit itu kita dapat perspektif dan juga kemudian kita ngerti gimana sih konstruksi hukumnya gitu ya. Oke, tapi sekarang saya ajak Anda untuk menyimak pemaparan dari kandidat doktor gitu ya. Grace Riana. Ini menarik karena dia, setahu saya dia sedang menyusun disertasinya itu berkaitan dengan soal oligarki dan politik ya. Ini dan saya sih ingin agar lebih tajam gitu, Bung Gede.
Karena sebenarnya kan saya tadi nyebut, sebenarnya kita bingung menyebut antara penguasa dan oligarki itu siapa yang di depan, siapa yang di belakangnya begitu ya. Tapi realitasnya memang sekarang itu semua kontestasi, pilpres termasuk kontestasi, pilgub termasuk Anies Baswedan kemarin gagal menjadi calon gubernur itu sebenarnya aktor utamanya bukan Jokowi, tapi aktor utamanya itu oligarki. Oke, silakan. Terima kasih Mas Erso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua yang hadir di sini. Jadi tadi Bung Antoni sama Bu Fitri sudah menyampaikan fakta-fakta, tapi kita juga perlu tahu mengapa fakta ini terjadi ya. Jadi saya pikir masyarakat juga perlu diberikan penjelasan bahwa segala kebijakan-kebijakan ya di era Jokowi ini yang parah gitu ya, yang sangat merugikan masyarakat, itu merupakan hasil dari relasi antara oligark dengan penguasa ya. Jadi di negara manapun tuh oligark selalu ada ya, baik di negara dengan sistem demokrasi atau sistem single party atau sistem monarki, semua ada oligark selalu hadir di situ. Dengan demikian artinya relasi antara oligark dengan penguasa itu selalu ada gitu. Dan keduanya itu saling berupaya untuk mendominasi satu sama lain ya. Dalam kurun waktu tertentu bisa aja pemerintah yang lebih mengendalikan atau mendominasi oligark, tapi di waktu yang lain ya terjadi sebaliknya gitu. Nah, relasi ini terbentuk karena adanya kepentingan ya, yaitu kepentingan untuk bertahan. Oligark kepentingannya mempertahankan kekayaannya ya kalau menurut definisi Winters, atau dia mengakumulasikan kekayaannya kalau menurut hadis Robinson. Ya, sedangkan dari penguasa jelas dia mempertahankan posisinya atau kekuasaannya. Ya termasuk dengan cara-cara 3 periode misalnya, atau politik dinasti, anak dan mantunya siapa tuh namanya? Mulyono ya. Nah sekarang kita pengen tahu siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan oligark. Oligark ini kalau saya ngeliat dari berbagai referensi, saya kelompokkan ada 3 ya parameter di situ. Satu, dia super rich, benar-benar sangat kaya kapitalnya ya. Kedua, dia menguasai struktur ya, struktur pasar di mana bisnisnya itu berada. Ya berarti dia ada kecenderungan di situ monopolistik ya di situ. Yang ketiga adalah kemampuan dia untuk mempengaruhi, gitu, mempengaruhi baik pejabatnya untuk menempati posisi-posisi tertentu, termasuk juga kebijakannya, gitu ya. Misalnya legislasi di pemerintah, ya, struktur politik, ya, partai-partai politik, ya, dia punya kemampuan untuk itu. Nah, disinilah perbedaannya antara oligark dengan elit, ya. Elit belum tentu oligark, gitu. Kalau dia nggak punya kekayaan dan dia tidak punya bisnis yang dia menguasai struktur pasar di situ. Dalam dinamika relasi tersebut ya, oligark dan pemerintah itu akan selalu berupaya saling mendominasi gitu ya. Tapi ini akan bergantung kepada 3 hal. Ya, 3 hal yang akan mempengaruhi bagaimana relasi tersebut terjadi. Yang pertama adalah ketimpangan basis kekuasaan. Jadi penguasaan atau misalnya penguasaan atas struktur ya, misalnya struktur ekonomi, politik, hukum maupun sosial gitu. Jadi ketika oligark menguasai struktur hukum, misalnya dia punya orang-orang di KPK, di MK, di MA, ya dia akan mampu mengendalikan pemerintah. Juga misalnya dia menguasai struktur politik di situ. Ya dia menguasai DPR segala macam, ya dia pasti akan bisa mengatur legislasi yang terjadi atau yang dibahas di parlemen gitu. Juga termasuk di dalam struktur sosial ketika dia mempunyai orang-orang ya
yang dia rekrut, dia bina, dia rawat, dia biayai ya atas nama satu kelompok tertentu di dalam civil society. Ya, dia bisa dikatakan juga sudah menguasai civil society gitu ya, termasuk dengan media dan pers. Nah. Kemudian di dalam poin yang ketiga adalah derajat kepentingan. Bagaimana besar kecilnya kepentingan ini ya akan mempengaruhi dinamika relasi tersebut. Misalnya gini, pemerintah memutuskan kenaikan pajak di kelompok kelas menengah atau korporasi misalnya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah lebih mendominasi oligark. Tetapi ketika pemerintah menurunkan biaya subsidi, ya anggaran subsidi, kemudian fokus kepada infrastruktur, itu bisa dikatakan bahwa oligarki yang lebih mendominasi di sini. Nah, oligarki ini akan mengerahkan semua sumber daya yang melimpah ini yang dimiliki oleh oligark ini ya. Mereka dapat saja akhirnya mendominasi pemerintah melalui regulasi, perizinan-perizinan, ya, keputusan-keputusan pemerintah, legislasi di DPR, hingga termasuk pilpres, pilkada, gitu ya. Juga ya bisa juga oligarki ini membuat partai politik memajukan kongres dan muktamar atau munasnya. Bisa itu oligarki. Bahkan mengganti ketua umum partai politik pun oligarki bisa. Termasuk yang terakhir fenomena misalnya tadi Mas Heru sudah sebutkan di Pilkada DKI. Oligarki juga melakukan itu, mampu untuk melakukan itu, menggagalkan misalnya Anies gitu ya, masuk untuk ada di Pilkada. Karena bagaimanapun juga DKI sebagai daerah aglomerasi di sini mempunyai kepentingan ekonomi yang sangat tinggi, gitu loh. Jauh lebih tinggi menurut saya dibandingkan dengan IKN gitu. Jadi siapapun orang-orang yang nanti akan berkuasa di Jakarta, ya tentunya harus bisa mengakomodir kepentingan itu. Nah, oligarki selain dia melakukan investasi politiknya ya, otomatis dia akan membutuhkan juga jaminan atas investasi politiknya itu ya. Ya misalnya dengan dia menempatkan ya atau mengharuskan orang-orang itu lolos ke Senayan, udah ditentuin si A si B-nya itu siapa, duduk di komisi mana itu sudah diatur semuanya. Gitu. Kemudian duduk di institusi penegakan hukum dan peradilan itu siapa, itu semua sudah dibuat ininya ya jenjangnya. Ya, termasuk membentuk dan mensupport kelompok-kelompok penekan yang ada di kelompok masyarakat sipil dan termasuk juga media-media tertentu. Nah, threshold itu juga merupakan salah satu cara untuk menjamin investasi partai politik, investasi oligark di dalam politik. Dengan threshold ini sudah bisa diatur, ya. Misalnya pilpres, thresholdnya itu kan cukup besar ya, 20%. Nah itu sudah bisa diatur siapa yang akan maju, siapa yang calon yang sudah disetujui oligark, siapa yang calon pendamping, siapa yang calon akan pasti kalah. Nah itu sudah ketahuan semua. Disitulah cara oligark untuk menjamin investasinya. Nah menurut ada teori yang saya pernah baca itu menurut Thomas Ferguson, menjelaskan bahwa konstituen utama dari partai politik itu bukan pemilih, justru oligark yang jumlahnya terbatas. Oligark inilah yang diperebutkan dalam pandangan partai politik dengan bantuan kapital ya untuk kampanyenya partai politik. Pemilih nantinya akan mengikuti ketika bantuan atau investasi dari oligark ini dapat digunakan secara efektif ya dalam operasi atau kampanye politiknya ya dengan cara menaikkan elektabilitas kandidat yang sudah disetujui oleh oligark. Jadi yang nomor satu justru konstituen utamanya yang diperebutkan adalah oligark oleh partai-partai politik.
Nah, dalam riset disertasi saya juga saya memperkenalkan istilah namanya terkait di dalam ini ya, relasi antara oligark dan penguasa ini, istilahnya saya sebut sebagai aktor supra power. Itu dalam scholar ilmu politik maupun ilmu pemerintahan belum ada. Jadi aktor supra power ini adalah seseorang ya yang diberikan atau memiliki kewenangan melampaui posisinya di dalam struktur. Dia tidak hanya mampu memanfaatkan kelemahan-kelemahan di dalam sistem yang korup, ya, sistem yang busuk untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya, tetapi dia juga mampu berlaku sebagai arranger dalam satu orkestra proses keputusan ya yang melibatkan banyak pihak. Dia mampu memerintah atau meminta atau mempengaruhi orang-orang yang berada di dalam bagian berbeda di dalam institusinya, bahkan melampaui atau melintasi institusi yang lain. Jadi kalau kemarin, kalau nggak salah, saya gunakan itu untuk kasus kemarin siapa di kepolisian tuh, Sambo. Nah, dia punya kemampuan untuk itu. Kemudian kalau saya baca lagi cerita-cerita misalnya siapa Pratikno misalnya, bisa masuk ngatur-ngatur banyak hal gitu ya, termasuk dalam politik. Itu saya anggap masuk kriteria sebagai aktor supra power. Gitu. Termasuk Luhut ya, kemudian siapa waktu Ahok ya, bagaimana perizinan bisa lewat segala macam. Nah, itu kan di luar jangkauan dalam posisi dia, dalam struktur, tapi dia mampu gitu loh. Jadi orang-orang ini belum tentu dia menjadi top manajemen, tapi kewenangannya melampaui itu semua gitu. Nah, aktor-aktor suprapower ini selalu hadir di dalam sistem yang korup. Ya tentunya dialah yang akan dipakai oleh para oligark untuk mewujudkan keinginannya ini gitu. Nah, aktor suprapower ini cenderung ya melakukan abuse of power tadi, instrumennya macam-macam tadi. Bu Fitri bilang state capture, corruption, bisa juga melalui diskresi, apapun itu gitu loh. Intinya dia mempunyai kewenangan karena semua sudah bisa dikontrol oleh dirinya. Nah, jadi saya melihat dalam PSN ini bukan muncul yang tiba-tiba gitu loh, tapi sebagai hasil dari relasi antara penguasa kita ya pemerintahan Jokowi dengan oligark gitu. Dan ini bukan muncul tiba-tiba. Kalau kita lihat lagi ke tahun 2021, masih ingat nggak ada pernyataan Jokowi bahwa semua Kapolda menjadi pengawal investasi? Masih ingat nggak? Nah, ini artinya merupakan suatu memang menjadi sikap politik Jokowi terhadap pembangunan kita yang memang merupakan rezim infrastruktur atau pro kepada investor, kepada pembangunan-pembangunan, tapi yang sebenarnya lebih menguntungkan oligark. Nah, nggak ada beda dengan PSN ini ya, ketika PSN ini sudah ditempelkan kepada proyek swasta, artinya proyek swasta itu mempunyai privilege yang penuh ya. Dalam implementasinya akan terjadi itu menurut saya, apalagi ketika dia dikawal oleh aparat. Mungkin nanti kita bisa mendengar cerita Bang Said Didu gitu di situ. Pasti banyak melanggar keadilan, melanggar kemanusiaan, termasuk melanggar aturan-aturan yang berlaku. Nah, cara untuk mengawasi relasi oligark dan penguasa ini ya selama ini kan kita kalau di internal sudah ada ya, dari penegakan hukum ya, lembaga institusi yang penegakan hukum, kemudian ada BPK, ada KPK, ada kejaksaan, kepolisian dan lain-lain ya. Apakah itu pengawasan maupun penindakan secara etik maupun pidana gitu. Tapi yang lebih penting adalah pengawasan oleh publik, karena
transaksi itu antara oligark dan penguasa itu bisa terjadi kapan saja. Di malam hari pun saat kita tidur mereka bisa bertransaksi. Dan institusi yang ada itu tidak akan mungkin melakukan pengawasan terus-menerus. Karena itulah publik, ya, masyarakat sipil, media ini harus punya peran yang efektif gitu ya untuk mengawasi transaksi ini gitu ya. Nah, Kalau di Indonesia kan masalahnya pengawasnya itu bagian juga dari nah ya. itu Gitu karena kan. itulah makanya publik yang harus berperan di situ. Karena tidak mungkin gitu loh kita mengandalkan, katakanlah dia mengawasi benar aja nggak mungkin setiap detik gitu loh. Nah, saya melihat bahwa mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya ini harus mengambil langkah seperti ketika kemarin masyarakat itu datang ke DPR ya untuk mendukung putusan MK. Itu sudah menjadi pelajaran buat kita bahwa penguasa dan oligark ini bukannya tidak bisa dilawan, bisa. Kalau masyarakat itu solid, ya masyarakatnya ini punya punya empati yang besar gitu ya. Dalam misalnya ketika Said Didu mau dikriminalkan gitu ya karena mempersoalkan PIK 2 menjadi PSN, ya ini harus didukung. Ya, ini bagian dari konsolidasi kita dalam agenda yang lebih besar lagi, yaitu kita menegakkan konstitusi. Ya. Kalau masyarakat tidak bersatu ya kita juga akan mengalami persoalan-persoalan yang seperti ini lagi gitu. Dan ini kan sudah banyak terjadi di Rempang, di Wadas, ya. Reklamasi kemarin, reklamasi Jakarta. Ini akan selalu berulang lagi. Karena oligark dan penguasa ini yakin bahwa masyarakat tidak pernah mau kompak dan punya soliditas yang tinggi. Oke, gitu aja Mas Hersu. Oke, terima kasih. Applause untuk Bang Gede Sriana Yusuf. Ini saya menambahkan sedikit memang soal oligark dan tadi disebutkan oleh Mas Gede bahwa itu bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Amerika yang negaranya sudah disebut sangat modern dan demokratis pun itu praktek-praktek semacam itu terjadi. Hanya saja bedanya itu saya melakukan riset juga di Amerika itu bahwa anggota senat itu lebih banyak menghabiskan waktunya bertemu dengan kelompok-kelompok lobby ketimbang ketemu konstituennya. Jadi lebih mengutamakan, karena apa? Karena ternyata kalau kita lakukan riset dari seluruh anggota Kongres maupun Senat itu yang memenangkan kontestasi itu yang biaya kampanyenya terbanyak. Gitu ya. Paling ada 1-2 saja yang anomali itu terjadi, dia biaya kampanyenya kecil gitu, tapi dia menang begitu. Nah, dan di Washington itu bisnis kedua terbesar di luar pemerintahan itu adalah dulu namanya kantor lobby. Nah, bedanya sih itu di Amerika itu ada terbuka, ada lobby ya. Ya lobby itu terbuka, itu bisnis terbesar di lobby itu resmi. Kalau di kita kan lobby nggak ada yang resmi ya. Jadi di bawah tangan semua. Dan menariknya juga pada waktu Obama dan John McCain itu menjadi anggota Kongres, mereka itu sempat melahirkan sebuah undang-undang bipartisan gitu. Bipartisan itu undang-undang yang diajukan oleh Demokrat, didukung oleh Republik begitu, yang mulai membatasi besaran biaya dari lobby itu. Nah, di Indonesia kan nggak punya kita biaya lobby yang ada di bawah tangan. Jadi yang terjadi antara para oligark tadi langsung nego dengan para ketua umum partai, dengan penguasa dan sebagainya. Itu yang terjadi. Oke, kita dengarkan berikutnya dengan ini Mas Adi ya. Kita lihat perspektif budaya, tapi kelihatannya kalau kita simak Mas Adi kan juga banyak menyoroti PBNU dan PKB belakangan ini ya. Dan kabar baiknya kan ini sudah ditandatangani itu Mas Adi. SK PKB oleh Menteri Hukum dan HAM-nya. Ya. Baik, terima kasih Bung Hersub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian di mana saja berada, saudara sebangsa tanah air. Kita kan online. Jadi saya sangat bangga hari ini di sini dengan pangkat penyair.
Biasanya kan Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kadang-kadang Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, kadang-kadang juga inisiator Komite Bangkit Indonesia. Tapi yang paling benar itu adalah penyair. Dan saya paling bangga dengan profesi penyair ini, sebutan penyair. Enggak, ini lebih membanggakan juru bicara Gus Dur, tapi yang paling membanggakan itu yang paling benar itu sebagai penyair. Karena penyair inilah satu-satunya profesi yang dijadikan judul surat dalam Al-Quran, Asy-Syu'ara, surat ke-26. Jadi memang betapa hebatnya penyair. Nah, itu sebabnya saya ingin mengulas masalah persoalan bangsa ini yang rumit, yang berbelit-belit ini dari konteks kepenyairan, sejarah, juga keagamaan dan lain-lain kita melakukan. Tapi startnya itu saya mulai dari lagunya Kus Plus Kolam Susu. Yang liriknya orang bilang tanah kita tanah surga. Di situ kan sudah dijelaskan bahwa orang yang bilang tanah kita tanah surga, buat kita kan bukan surga. Ini lebih dekat kepada neraka. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang bilang tanah kita tanah surga, dan kita tahu bahwa kekayaan kita, sumber daya alam kita sangat luar biasa, tetapi kita belum pernah punya catatan sejarah bahwa rakyat kita pernah gemah ripah Laut Jinawi, pernah makmur. Kesalahannya di mana? Saya mencoba mengurut sampai ke belakang, sampai ke zaman Jepang, ternyata bukan juga, ke Belanda, ternyata bukan juga, ke zaman raja-raja, zaman Ken Arok, ini pendiri dinasti paling top, yang sekarang diikuti Ken Mulyono nih. Ken Arok kan menurunkan raja-raja Jawa. Nah, ini Ken Mulyono itu ingin melahirkan keturunan pejabat-pejabat dari terahnya dia. Nah, tapi tekannya, nah kemudian ternyata bukan juga. Baru ketemu sampai saya telusuri sampai ke Nabi Adam, persoalan bangsa ini. Nah, ternyata persoalan kita ini mulai menyimpang itu sejak zaman Nabi Adam, ketika Tuhan menciptakan Nabi Adam dan malaikat semua suruh bersujud. Ada satu yang tidak bersujud, yaitu iblis. Iblis itu kemudian sama Tuhan diusir dari surga. Tetapi belum mau pergi dari surga, karena dia masih mau menjelma menjadi ular, menggoda Hawa. Nah, kemudian ketika Tuhan betul-betul marah, suruh keluar dari surga, iblis bilang, Tuhan, saya mau keluar dari surga, tapi bikinkan tempat yang seperti surga. Replika surga juga nggak apa-apa lah, yang penting saya surga. Kemudian Tuhan bikinlah replika surga di Nusantara, Khatulistiwa. Nah, kemudian iblis turunlah menguasai negara Khatulistiwa, berkuasa sepenuhnya, dan dia bercokol di istana-istana, mulai zaman raja-raja sampai istana sekarang ini. Iblis yang berkuasa di situ. Jadi kira-kira apa paus sekarang itu kalau perlu dalam bahasa Islamnya meru'yah gitu ya. Dan nggak bisa, nggak mampu. Oh, nggak bisa ya. Tidak mampu. Jadi saya kan pernah ada di istana, Bung Hersub. Oh, gitu. Saya pernah ada di sana dan saya menemukan iblis itu. Jadi tiba-tiba ada orang datang dengan seorang polisi bintang 1 datang, Mas Adi, ini teman saya ini ingin jadi Kapolda. Ini ada dana 1,5 miliar untuk operasional, tapi untuk yang lain-lain, tapi kira-kira dia ngasih 500 dulu, ini operasional. Jadi tidak ada masalah. Ini saya kan nggak pernah lihat uang puluhan juta juga nggak pernah tiba-tiba disodorkan itu. Ini kan iblis pas ini yang menurunkan ini. Nah, waktu itu iman kita kuat, Gus Dur imannya kuat juga. Iblis tidak betah di sana, kemudian pindah ke Senayan. Bersekutu dengan Senayan kembali ke istana. Dan kita lihat, Bung Hersub, ini bukan karena saya pernah di sana, saya paham betul memang iblis itu ada di situ. Soekarno itu dulu baik-baik saja, orang baik. Ketika di istana kemudian mulai penyimpangan-penyimpangan. Soeharto juga orang sangat baik. Ketika di istana mulai muncul penyimpangan. Begitu juga SBY. Yudhoyono kurang lebih kemudian berlanjut kepada Mulyono, dinasti Mulyono dan Yudhoyono. Joko Widodo itu orang baik dulu. Dia janji anak-anaknya suruh berdagang, tidak mau ke politik. Tapi karena iblis. Siapa lagi kalau bukan iblis yang menghasut itu. Jadi memang kekuatan iblis. Nah, oleh sebab itu ke depan itu kita harus memilih pemimpin yang imannya kuat, yang bisa melawan iblis. Kalau tidak, orang baik kayak Prabowo pun kalau di istana tidak kuat iman, dia bisa menjadi tergoda oleh iblis. Nah, ini bahayanya. Kemudian kesimpulan ini saya turunkan menjadi puisi. Sebelum masuk ke situ,
Sebelum masuk ke itu saya baca dulu. Tapi nanti saya juga akan menyinggung juga soal oligarki dan lain-lain itu. Nah jadi pendekatan itu kemudian melahirkanlah puisi. Saya kemas dalam puisi, judulnya Istana Iblis. Memandang Indonesia, nyium aroma surga. Daun-daun kelapa bergoyang-goyang sepanjang pantai, seperti kepak sayap-sayap malaikat. Anginnya mendesir ngalunkan nyanyian lautan. Kita jadi teringat Adam, makhluk sempurna paling mewujud, hingga para malaikat pun diperintah lekas bersujud. Adam telah menghirup wangi dosa dan dari tubuh Hawa yang terperdaya, keduanya diusir dari surga dalam kehinaan telanjang. Adam terdampar di bukit Safa dan Hawa di bukit Marwah. Dan iblis? Kemana iblis? Ibu dari segala kesombongan itu pergi. Setelah surga dinyatakan tak layak lagi baginya, pembuat huru-hara pertama di alam semesta itu milih tetap tinggal di surga meski itu hanya replika. Jadi iblis kemudian ke Nusantara. Replika surga adalah jajaran pulau di hamparan biru laut. Para pengelana nyebut ini Zamrud Katulistiwa. Tapi kaum pribumi bilang ini negeri para jalang. Karena iblis merintah ini negeri dari istana Tibudaya. Dari istana Tibudaya iblis menunaikan sumpahnya menghadang manusia dari depan dan belakang, dari kanan dan dari kiri, dari semua arah mata angin untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Maka bumi dan air dan kekayaan alam yang berlimpah dikuasai iblis dan tak pernah jadi berkah bagi rakyatnya. Kebenaran jadi perkara yang menakutkan, kejujuran berada di ketinggian di atas angan-angan. Maka melihat istana yang dibangun dari puing-puing kebohongan, melihat istana Tibudaya dan iblis duduk di singgasana, nyerupai penguasa dari masa ke masa, dari masa ke masa. Memandang Indonesia melihat replika surga, tapi hanya mereka yang tunduk kepada iblis yang bisa nikmati aromanya. Itu demikian. Nah, siapa sih yang tunduk kepada iblis yang mencium aroma surga? Ya para konglomerat oligarki itu. Nah jadi saya melihat, nah jadi saya jamin bahwa penguasa istana kalau tidak kuat iman pasti akan digoda iblis. Ini iblis yang menggoda Adam ini. Jadi sangat kuat dan pasti akan tergoda. Dan anak-anaknya pasti digoda juga oleh anak-anak iblis. Nah jadi godaan-godaan iblis ini menjadi seperti apa sih? Dalam konteks demokrasi adalah KTBLC, adalah undang-undang. Kita melihat misalnya di masa lalu, ada jadi ketika saya mempelajari konstruksi korupsi di Indonesia, biasanya bermula dari undang-undang. Selalu dari undang-undang. Tidak ada ujung-ujung kemudian nyopet orang nyolong, enggak. Dari undang-undang. Salah satu monumen yang dulu saya ingatkan juga kepada teman-teman komisioner KPK. Ini konstruksi. Dulu ada tahun 2008 tuh ada yang paling monumental itu ada undang-undang alih fungsi hutan. Itu DPR pertama Al-Amin, orang yang terpercaya tapi kemudian sangat tidak dipercaya, itu ditangkap oleh KPK. Dasarnya adalah apa yang terjadi? DPR membuat undang-undang alih fungsi hutan ini bersama para iblis-iblis itu. Dia ingin mengambil alih, menguras hutan, ingin menghabisi hutan, tapi ini hutan lindung. Kemudian dibuatlah undang-undang itu yang di dalamnya itu ada batu baranya, sehingga kita mau mengolah tapi ini hutan lindung. Maka dibuatlah undang-undang yang memberikan diskresi. Kemudian hutan ditebangin, batu baranya nggak ada, tapi bukan hutannya sudah ditebang. Atau ada juga hutan ditebang, batu baranya ada, diambil, kekayaan alamnya diambil, dan modelnya seperti itu. Nah saya melihat hal itu selalu berulang-ulang dan PSN ini antara lain itu sebabnya hampir semua undang-undang kita, kayak contoh soal PSN itu, tidak pernah ada kejelasan kriterianya seperti apa sih
Siapa sih yang menentukan tim mana, orang seperti apa yang menentukan soal kriteria ini sehingga ini masuk PSN, ini ahli hutan atau dan lain-lain. Nah ini tidak pernah, dan itulah permainan iblis. Dan disitulah uang itu mengalir. Godanya luar biasa, bisa iblis itu bisa ngasih iming-iming pesawat jet, super jet, bisa 3 orang bisa terpukau. Jadi iblis yang ada di Indonesia ini memang iblis yang luar biasa. Di negara lain iblisnya iblis KW-KW aja, di sini yang orinya ini dahsyat luar biasa. Nah jadi konstruksi korupsi di kita selalu lewat undang-undang. Kemudian adalah ditiupkanlah bahwa kebijakan tidak bisa dipidana. Ini kan sinting. Policy itu bisa dipidana kalau crime policy jenisnya. Kebijakan itu bisa dipidana kalau kebijakan kriminal. Kebijakan yang didesain untuk kriminal. Nah jadi apakah PSN bagian dari itu? Ini harus ada audit forensik soal proses undang-undang itu. Dan kita kaji seperti tadi yang disampaikan oleh Bivitri, ada 106 konflik. Ini baru yang kajian teman-teman dari dimonitor dari online ya. Belum penelitian yang langsung, itu pasti hampir semua PSN itu menimbulkan masalah. Di masa lalu ada Kedung Ombo pertengahan tahun 80-an. Itu betul-betul memang untuk kebutuhan rakyat, untuk pertanian. Tapi Soeharto yang katanya sangar aja masih bisa diskusi, masih bisa didemo, masih bisa dihalang-halangi. Nah muncul gagasan model PSN ini ketika zaman rezim Yudhoyono. Ketika ada jalan tol, misalnya ada kayak tempo hari dulu itu ada jalan arteri di Pondok Indah, ada orang yang tidak mau digusur, ada tinggal satu rumah. Nah hal inilah kemudian yang menimbulkan para penguasa, para kontraktor memerlukan aturan yang bisa membypass ini. Nah waktu itu memang hanya sedikit, nah di zaman setelah Yudhoyono, di zaman Mulyono ini lebih sangar lagi, semua di-bypass. Dan hampir tidak ada perlawanan karena rezim kita kan rezim demokrasi, dianggap kalau sudah ada undang-undangnya itu maka semua aparatur negara wajib melindungi undang-undang. Padahal undang-undangnya ini undang kriminal. Jadi kalau kita kaji kembali persoalan ini kita akan menemukan itu. Nah kemudian persoalan ini bisa lancar karena tadi yang disampaikan oleh Gede itu ada suprastruktur, suprapower. Suprapower itu bisa seseorang, bisa sekelompok orang. Dan ini memang biasa dipakai oleh rezim diktator atau rezim yang korup. Di masa lalu misalnya di zaman Hitler ada SS, itu pasukan yang supra pasukan yang bisa menghancurkan siapa saja. Di zaman Orde Baru ada Opsus, ada 2 orang yang paling top itu Ali Murtopo dan Sujono Humardani, itu supra powernya. Orang takut sama itu. Kemudian ada juga muncul Benny Murdani dan kemudian di zaman Gus Dur ada juga isu itu soal pembisik itu nggak ada tapi. Nah hal semacam ini luar biasa memang, dan bagaimana mengatasinya ini memang saya berharap betul kepada sahabat kita, teman kita semua, paling tidak pernah kita kenal semua, namanya Prabowo Subianto, sekarang presiden. Dia berjanji koruptor lari ke antariksa pun akan dikejar oleh dia, bisa jadi bikin ke Antartika. Ke Antartika dikejar tim khusus, mudah-mudahan yang dikirim itu tim mawar, bisa masalah. Nah ini kan luar biasa. Nah sehingga ke depan ini kita bisa dengan cepat menyusul Korea Selatan. Paling tidak dalam menindak bekas presiden lah. Sepakat. Nah tinggalkan soal kemajuannya, ketika selangkah lagi kita mengikuti apa yang bisa kita ikuti. Jadi soal PSN ini memang harus dilawan, harus kita kaji kembali, kita gugat ini. Mungkin nanti teman-teman dari BPTRI, ahli hukum tata negara bisa mempersoalkan apakah ke Mahkamah Agung atau ke MK. Nah sehingga kalau PSN ini abuse of power, melanggar hukum, ilegal, jadi kita bisa lawan semua PSN itu bisa diselesaikan dan energi kita bisa untuk membangun hal-hal yang lain. Jadi dengan demikian makanya kalau saya sering lihat podcastnya Bang Said melawan PIK itu, saya bilang ini bukan melawan PIK, sebetulnya Bang Said itu melawan Pak Mulyono ini. Karena yang bikin PSN, yang bikin dia begitu kan PSN ini. Nah jadi arah kita ke situ. Nah jadi saudara-saudara sekalian,
Jadi sumber korupsi di kita, iblis di kita ini berupa undang-undang, oligarki. Nah, saya pernah membaca beberapa belas tahun yang lalu tulisannya Albert Einstein soal why socialism. Dia sudah menjelaskan tahun 49 sudah menjelaskan hati-hati dengan kapitalis ini. Dengan oligarki ini, mereka tidak bisa diperiksa bahkan oleh DPR. Karena DPR ini dari partai politik yang mereka biayain kampanyenya. Jadi oligark inilah yang memisahkan DPR dengan konstituennya, yang memisahkan wakil rakyat dengan rakyat itu yang mereka ini. Jadi ini sengkarut marut di situ di antara itu. Tapi apakah ini bisa dilawan? Tentu saja bisa. Kalau kita punya pejabat negara penyelenggara yang tough, yang kuat imannya, itu bisa dilawan. Jadi kita berharap kita harus mendukung pemerintahan manapun yang imannya kuat yang mau melawan oligark ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang saya senang yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, bahwa soal kita bisa mengejar Korea Selatan dalam waktu dekat. Saya kira dalam hitungan bulan itu kita bisa mengejar Korea Selatan asal Pak Prabowo mau ya. Oke, sekarang kita mestinya nunggu Mas Ferry Amsari tapi belum datang ya Bang Ferry ya. Jadi kita sekarang langsung saja ke ke bintang utamanya ya. Hari ini yakni Bung Said Didu. Ini tadi saya sebut ini berani tampil ke gelanggang walaupun seorang. Coba luar biasa ini. Yang lain duduk di ruang AC ngobrol-ngobrol memaki oligarki, Bang Said Didu langsung turun ke lapangan berhadapan dengan oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirnya moto tandang ke gelanggang meskipun seorang saya buang sekarang karena Bu Fitri sudah ada. Bu Fitri sudah di sini, semua sudah di sini bergabung. Sebenarnya yang semangat saya naik itu begini. Tanggal 6 Agustus, ini saya bicara apa di balik ini semua, ini baru saya membuka. 6 Agustus, saya ketemu seseorang yang saya tahu posisinya adalah penghubung politik antara oligarki dengan penguasa, dengan pengusaha yang mengendalikan kekuasaan dengan kekuasaan. Apa ceritanya ke saya? Dia kasih tahu semua skenario bagaimana Mulyono mau mengambil partai. Tanggal 6 Agustus. Sampai nama-nama panitia Munas Golkar pun dia kasih tahu saya. Dan tanggal 9 Agustus, 8 Agustus kan Airlangga dipanggil. Persis yang disampaikan ke saya. Tanggal 10 Agustus Airlangga mundur. Ini pingin pecah kepala saya. Kok negara aku sekarang betul-betul bukan diatur oleh partai politik. Betul-betul diatur oleh mereka. Saya diberitahu bagaimana nanti PKB diambil. Tanggal berapa diambil. Saya diberitahu PKS bagaimana menyerahkan diri. Saya dikasih tahu. Saya dikasih tahu PKS yang menyatakan menyerahkan diri. Saya dikasih tahu bagaimana PAN diperpanjang lagi menjadi 3 kali padahal ADRT-nya diubah. Dan dia bilang menyatakan itu pasti selesai semua sebelum pilkada. Sebelum penetapan gubernur. Jadi ini yang bikin saya, apa sudah saatnya saya harus mati menghadapi begini semua ini. Karena sudah nggak ada lagi yang berkuasa kecuali mereka. Bayangkan dia bisa, ketua penyelenggara Munaslup Golkar dia bisa tentukan. Bukan ketua umumnya lagi. Ketua penyelenggaranya. Nah, semua bubar karena tangan Allah bekerja itu tanggal turunnya kita demo 22 April. 22 Agustus. Kita semua turun demo 21 dan itu saya berangkat dari rumah hormat bendera ke Medan Juang. Kalau saya nggak balik sudah selesai. Karena di kepala saya inilah hari yang menyelamatkan negeriku. Kalau itu tidak terjadi, semua skenario Mulyono terjadi. Maka apa yang terjadi? Prabowo menjadi boneka Mulyono. Itu yang terjadi. Karena semua sudah diatur.
jari tangan Allah bekerja tanggal 21, tidak ada koordinasi apapun dan semua bergerak seluruh Indonesia, kita tahu. Disitulah kita dapat informasi nasionalisme, patriotisme Prabowo muncul. Ini harus dihentikan. Ini harus dihentikan, maka diperintah ke dalam, dan saya dapat informasi sebenarnya di dalam tuh korum. Bukan nggak korum. Tapi patriotisme dan nasionalis Prabowo menyelamatkan negerinya. Itulah saya katakan, saya bicara dulu sebelum masuk fakta-fakta di lapangan. Saya berharap Prabowo itu, Habibie itu memuji, menjadi murid Pak Harto 30 tahun lebih. Tapi dia pada saat presiden menjadi Habibie yang lepas dari Pak Harto. Dan mengambil kebijakan yang berbeda dengan Pak Harto demi menyelamatkan bangsa dan negaranya. Saya berharap Prabowo kalau nggak bisa 100% Habibie ya 90% lah. Menjadi orang yang selamat datang. Oke. Saya sekarang masuk kepada praktek-praktek yang akan terjadi di PIK 2 supaya kita punya gambaran. Saya ada 4-5 hal yang saya ingin jelaskan. PIK 2 itu apa sih? Yang kedua, aturan apa yang menyebabkan kezoliman dan ketidakadilan prakteknya di ini supaya kita ahli-ahli teori. Saya praktek saja fakta lapangannya seperti apa dan apa yang akan terjadi ke depan. Saya menyatakan PSN PIK 2 itu adalah praktek oligarki yang sangat nyata dan berlangsung sempurna apabila kita tidak ada yang turun. Saya turun ke bawah itu betul-betul hambatannya tidak ketulungan. Setiap orang yang saya foto dengan saya itu pasti besoknya akan dipanggil oleh aparat. Ya. Jadi saya turun, nah kemarin saya turun lagi naik motor, saya ditelepon orang, Pak, saya minta Bapak jangan turun, Bapak lagi diincar. Udah kayak begitu sekarang. Jadi itu wilayah preman di 9 kecamatan. Itu sudah nggak ada pemerintah. Jadi maksud saya, ada wilayah yang pemerintah sudah nggak ada. Itu adalah wilayah PSN PIK 2. Wilayah PSN PIK 2 itu kan ditulis hanya 1.700 hektar. Menjadi 2.800. Tapi faktanya, semua wilayah di 9 kecamatan itu terpampang semua PIK 2. Bukan wilayah yang disebutkan. Nah, 9 kecamatan tuh mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, Sukajadi, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, itu 8 kecamatan adalah Kabupaten Tangerang. Tambah kampungnya Ma'ruf Amin itu Tanara, itu masuk, tapi Ma'ruf Amin pun diam. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur rakyatnya, dia diam. Berarti siapa yang di atasnya? Kan clear sekali itu. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki. Itu praktik. Jadi, nah orang boleh menyatakan ada pengacara besar misalkan saya Didu bohong, saya punya rekamannya semua itu. Jadi jangan menganggap saya bohong. Ada menyatakan bahwa itu transaksi. Saya punya rekamannya, orang ini transaksi di kantor pengembang. Bukan di lapangan. Notaris-notaris mereka sekarang ada di kampung-kampung mutar-mutar. Ya, notaris diturunkan ke kampung-kampung dengan menawar tanah. Tanah sekarang di Kronjo itu Rp52.000, Rp2.000 untuk ke desa, Rp10.000 untuk maklar. 40. Bapak makan es krim di PIK 2, Rp100.000. Sekali makan es krim 2 meter tanah. Kurang zalim apa kita? Menangis saya. Itu fakta. Nah, inilah praktek oligarki yang paling sempurna dan tertutup. Tertutup yang menariknya. Karena saya membela rakyatnya, Ketua Abdesi melaporkan saya.
melaporkan saya ke polisi. Ini negara apa? Aparat melaporkan rakyat yang membela rakyatnya. Ini negaraku. Bapak saya perintis kemerdekaan, mendidik saya melihat perjuangan dia, negaraku begitu. Nah, aturan apa sih yang menyebabkan Pak Amsari mereka? Bapak ahli teori, nanti kita kaji. Satu, yang dilakukan itu adalah dia menetapkan wilayah itu sebagai lokasi yang seakan-akan hanya pengembang PIK 2 yang boleh beli. Itu oleh Pemda. Oke? Akhirnya tidak boleh ada transaksi apapun kecuali dengan mereka. Yang kedua dilakukan adalah izin jual beli. Tidak boleh ada jual beli di lokasi 9 kecamatan itu kecuali kepada pengembang. Lurah, desa, camat, tidak boleh ada transaksi apapun. BPN tidak boleh ada transaksi apapun. Ketiga, mekanisme pembebasannya aneh. Ini masuk PSN, biasanya kalau pembebasan pemerintah kan ada mana panitia penetapan harga. Panitia 8, panitia 9 namanya dulu. Ini tidak ada. Yang menentukan adalah aparat desa yang mendatangi dan bersama preman mendatangi rakyat. Nah, yang menariknya adalah, mohon maaf aja, ini semua di bawah, tidak ada yang berani apapun. Nah, ini ada tadi saya dapat berita, kepala desa sudah mau ditangkap karena jual tanah. Ada lagi daerah Kohot sekarang sudah mau ditangkap. Ini memang pelakunya adalah abdesi, kemungkinan marah. Karena begini, saya datang ke lokasi, tahu-tahu ada kantor pembebasan lahan PT Kukuh Mandiri. Didukung oleh abdesi Kabupaten Tangerang. Loh, kok ada begini? Gitu kan? Terus saya ke lokasi PIK 2, PT Kukuh Mandiri. Oh, berarti Kukuh Mandiri ada PIK 2. Ya kan? Nah, sangat aneh. Nah, puncaknya adalah PSN. Puncak aturan yang dibikin. Ingat, PSN diumumkan 2 hari setelah pengumuman MK tentang kemenangan Presiden Prabowo. 2 hari. Dan kita sangat bisa menduga bahwa pelaku daripada ini adalah yang reklamasi gagal, yang ibu kota negara pelakunya juga sama, ini juga sama. Artinya kelihatannya setelah gagal di reklamasi Pantai Utara, dia pindah ke IKN Zong juga, maka dibayarlah dengan PSN PIK 2. Nah, kenapa sih mereka menunggu PSN? Coba kalau PSN itu kan ada 6 fasilitas yang akan diberikan. Satu adalah kemudahan perizinan. Itu faktanya terjadi. Yang kedua kemudahan pembiayaan. Artinya bisa minjem. Yang ketiga ada jaminan resiko termasuk resiko politik. Kan gila ini. Jadi kalau ada nanti masuk resiko politik maka negara yang tanggung. Yang ketiga pembebasan anggaran gejolak sosial. Jadi kalau ada gejolak sosial maka negara harus menyiapkan anggaran untuk, mungkin juga anggaran untuk melaporkan Said itu juga dibiayai negara kali ini. Kita nggak tahu. Nah, yang kelima adalah kemudahan penyelesaian masalah hukum di kemudian hari. Yang ketujuh tax holiday dan bebasan pajak-pajak lagi. Itu yang terjadi. Nah, diseberangkan ke swasta. Sekarang saya masuk ke fakta lapangan. Yang terjadi pemaksaan penjualan. Pemaksaan penjualan bagaimana caranya? Fakta teman-teman Pak Samsir, ini saya berharap bapak-bapak punya waktu nanti kita ke sana hanya 2 jam dari sini untuk melihat faktanya. Gimana orang tidak menjual? Kan begini, di sana tuh kalau Anda akan menjual, dia selalu menyatakan kami tidak mau membeli kalau bapak nggak mau. Iya, tapi kamu dikepung. Saya punya tanah di sana yang sering pakai. Saya tapi 30 tahun lalu udah punya. Sawah saya tuh nggak bisa lagi saya garap karena irigasinya sudah ditutup oleh mereka. Itu
tanah Said Didu. Orang-orang lain semua menghadapi hal seperti itu. Pemaksaan penjualan. Terus mau dijual kemana? Saya akan tradisikan tidak boleh ada jual beli kecuali kepada pengembang. Nah akhirnya berapapun, luas berapapun, maka harus dijual ke mereka. Nah faktanya juga yang bertahan, dulu ada di wilayah mana laporannya harganya masih tinggi, tahu-tahu sudah dikepung dipaksa menjual dengan murah karena nggak ada jalan lagi, banjir dan lain-lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pemaksaan harga. Tidak ada namanya tuh harga berapa. Maunya 50.000, 50.000. Kalau nggak mau ya nggak. Nanti ditimbun aja. Nah sekarang sudah mulai terjadi penimbunan tanpa. Saya kemarin baru turun setahun lalu. Sudah dikasih uang muka karena terpaksa. Sudah lebih setahun, sudah ditimbun tapi belum dibayar-bayar. Banyak yang terjadi dengan harga 50.000 loh Pak, bukan harga. Coba bayangkan Pak, masa tanah segitu di pinggir jalan loh Pak, pinggir jalan raya tuh 50.000. Nah, karena sama semua, pemaksaan harga. Yang ketiga itu pemecah belah keluarga. Ada beberapa keluarga, apalagi yang punya keluarga ASN, maka pasti ditekan ASN-nya supaya mempengaruhi keluarganya untuk menjual. Ada saya tahu kepala dinas di Tangerang, Kabupaten Kerang, itu dikasih pilihan. Betapa pemaksaan seperti itu. Ada kemarin itu masuk, disuruh saling melapor keluarganya. Habis itu masuk penjara, terpaksa dia jual tanahnya. Ini pecah belah antar keluarga di bawah. Nah itu terjadi. Kemudian kalau keterlibatan aparat itu sangat nyata. Nggak ada tempat sama sekali untuk mengadu. Kalau saya ke lokasi, tahu-tahu ada motor ngiung, nggak jelas tuh. Itu benar-benar wilayah yang sudah tidak ada pemerintah. Saya pikir Pak, Bapak-bapak dan Ibu menyaksikan bagaimana laut dipagar. Adakah angkatan laut teriak? Adakah kepala desa teriak? Adakah camat teriak? Adakah tentara teriak bahwa laut tidak boleh dipagar? Nggak ada. Ini fakta bahwa wilayah ini sudah tidak ada negara. Itu fakta. Kan udah viral di mana-mana tuh. Apa namanya? Pagar laut dipagar sekian kilometer, nggak ada tuh yang teriak. Nah, ini kalau ini terjadi, saya katakan tadi, wilayah ini terbentang di 9 kecamatan dan saya perkirakan luasnya sampai 100.000 hektar. Perkiraan saya. Luas Singapura 73.000 hektar loh. DKI Jakarta 63.000 hektar. Ibu kota negara 53.000 hektar. Ini 100.000 hektar. Kalau sampai ke Merak, karena saya ini kemungkinan sampai Merak itu bisa sampai 150.000 hektar. Nah, orang menyatakan hanya 100 sebentar. Bapak kalau nanti punya waktu, masuk ke batas PIK 2 sampai sekarang jalannya tuh dibangun sampai batas Sungai Cisadane, Sungai Kohot. Itu 35 km, Pak. Baru 2 kecamatan. Panjang jalannya sudah 35 km. Nah, kalau sampai ke sana itu saya yakin 100 km kali 10 km lebarnya saja udah 100.000 hektar. Nah, terus kalau dia membantah selalu menyatakan kami hanya PSN di di 2.800 hektar. Sebentar. Anda pasang papan nama PIK 2 semua di seluruh kecamatan tersebut. Itu papan namanya, fotonya ada di saya semua. Jadi jangan lagi ada mau membohongi rakyat. Nah, yang ketiga tadi keterlibatan aparat sangat susah. Karena yang melakukan transaksi di bawah itu pasti lewat aparat desa. Aparat desa lah yang turun ke bawah. Nah, ketakutan rakyat sudah terlalu. Ketakutan rakyat. Kemarin saya dengan Pak Jaki turun itu, Pak jangan difoto, udah kayak begitu Pak. Udah saking ketakutannya. Karena sekali foto dengan Said Didu resikonya sangat besar. Udah dikenal.
Nah sekarang permainan hukum kepemilikan ini sangat parah. Sangat parah. Saya kasih contoh begini. Kalau Anda nggak menjual, pasti mungkin 1 hari, 2 hari, 3 minggu lagi bahkan akan dipanggil aparat dan bekerja sama BPN untuk menginikan. Kan yang punya data sejarah tanah BPN. Ya kan, kita kan nggak tahu itu sejarah tanahnya. Nah, kalau udah kayak begitu, 2 kemungkinan, Bapak kehilangan atau mau negosiasi. Oke. Dan tidak sedikit warga, ada keluar di media itu, menyatakan tanahnya umpamanya 30 hektar. Tahu-tahu hanya menjual 10 hektar. Maka 20 hektar dipersoalkan untuk dipaksa dijual juga dengan harga yang lebih rendah. Itu terjadi. Tapi di sana banyak toko besar yang punya tanah luas tapi tidak pernah ribut. Kemungkinan lewat negosiasi khusus. Oke, nah sekarang saya ingin mengatakan bahwa itulah yang terjadi di sana. Jadi saya ingin menyatakan Pak Amsari, perjuangan PSN PIK 2 ini adalah perjuangan untuk menghentikan hegemoni penguasaan negara oleh kelompok tertentu. Bukan sekedar bukan sekedar bahwa memang kita harus membela rakyat. Yang kedua adalah kita menghentikan agar tidak terjadi negara dalam negara. Yang ketiga, kita tidak mau ada enklave yang dikuasai oleh, mohon maaf, siapa tahu Sarah, etnis tertentu yang sangat eksklusif. Itu kita nggak mau. Negara ini bukan negara seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menghimbau kepada Presiden terpilih, gunakanlah patriotismemu, gunakanlah nasionalismemu, gunakanlah jiwa kerakyatanmu, jiwa keadilanmu untuk satu, menghentikan semua PSN yang ditujukan untuk swasta. Itu satu. Dimanapun. Yang kedua, hentikan bahwa ada wilayah eksklusif di negeri ini. Itu tidak boleh ada wilayah eksklusif. Kenapa? Eksklusif di negeri ini bahaya sekali. Negara ini sangat bahaya. Nah, kita tahu tetangganya PIK 1, PIK 2 itu sangat eksklusif. Nanti kalau ini 100.000 eksklusif, maka mungkin akan dibentuk pemerintahan istimewa. Kita nggak tahu. Politik bisa dibayar. Nah, ya udah wilayah semua begitu. Nah, terakhir saya ingin menggugah kepada pengembang, berhentilah zolim. Saya punya hitungan gini Pak Amsari. Mereka menjual tanah yang dekat laut itu 36 juta per meter. Yang dekat laut, dekat sungai. Yang di tengah-tengah 21 juta per meter. Kalau saya rata-rata berarti harga jual 25 juta per meter. Saya bilang begini, belilah tanah rakyat 1 juta. Oke. Sogoklah pemerintah, politisi, aparat 1,5 juta per meter, berarti 15 miliar per hektar. Saya izinkan nyogok. Berarti lebih tinggi sogoknya dari harga tanah kan. 2,5 juta per meter ongkosnya. Biaya pematangan lahan 2,5 juta juga deh, 5 juta. Oke. 5 juta kali 1,4 karena ada fasilitas sosial 40%. Maka saya perkirakan berarti 6,5 juta rupiah biaya tanah. Saya masukkan bunga bank 50%, maka kosnya kira-kira 1 meter itu, karena itu 9 juta rupiah. 9 juta rupiah. Anda jual 25 juta rupiah, berarti Anda masih untung 16 juta. Kurang biadab apa kalian mau membeli tanah rakyat 50 ribu? Anda masih bisa untung. Saya izinkan lo nyogok Pak. Bayangkan, Muhammad Said Didu mengizinkan menyogok. Nah, tapi di mana? Itu kan hitungannya sederhana. Karena saya tahu harga tanah. Saya katakan ke mereka, kalau Anda sudah beli tanah rakyat 1 juta rupiah per meter,
maka Said Didu berdiri di depan membela Anda. Tapi kalau Anda zolim membeli tanah rakyat dengan 50.000 rupiah, maka kita, bukan Said Didu berhadapan, seluruh rakyat Indonesia akan berhadapan dengan Anda terhadap kezaliman Anda yang didukung oleh pemerintah lewat PSN. Itu saya pikir ulasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini yang terakhir bergabung, jadi kesempatan juga terakhir tentunya. Bang Ferry, kelihatannya kurang sehat? Iya. Oke. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dengan silaturahmi menjadi lebih sehat. Amin. Ya. Terima kasih Mas Hersu, Prof. Antoni Budiawan. Oh, diminta pindah ke sini supaya blocking kameranya enak. Bisa ya? Oke, sambil break saya jalan. Ya, oke. Ya. Oke, gimana, udah bagus blocking kamera? Penting itu. Oke, yuk. Pak Said Didu, Bang Adi, Mas Hardi tadi juga saya lihat. Saya mohon maaf terlambat datang. Tadi pagi tidak bisa jalan, tiba-tiba jadi harus ke dokter. Kenapa tetap hadir dengan kondisi begini? Ya sayang saja membiarkan perjuangan Pak Said Didu sendirian. Kan? Problematika PIK 2 dan PSN ini sudah jadi gejala nasional. Problematika PSN bukan ternyata tidak hanya di PIK 2, tapi hampir di seluruh wilayah tanah air. Ada sesuatu yang janggal dengan program strategis nasional. Strategis bagi negara, tapi tak strategis bagi warga negara. Itu problematikanya. Salah satu kecacatan besar dari program strategis nasional ini, kalau kita mau sigi dari perspektif Undang-Undang Dasar, yang saya sadar betul Mbak Bibip pasti mengurai hal yang sama. Bayangkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita itu sudah mulai dengan teks yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Dengan pendekatan azas kekeluargaan. Pertanyaan besarnya, di mana sifat perekonomian dengan sebagai usaha bersama? Bersama siapa? Begitu ya. Atas azas kekeluargaan yang mana? Keluarga siapa? Keluarga Pak Said Didu yang ada di wilayah tanah beliau atau keluarga Pak Mulyono kan? Ini keluarga bisa macam-macam gitu ya. Jadi pendekatan konstitusional saja di titik awal merencanakan gagasan PIK 2 ini sudah bermasalah. Belum kalau kita menggunakan pendekatan pasal 33 yang lain ya, misalnya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaannya lagi, rakyat siapa? Rakyat yang mana? Apakah rakyat yang disebutkan oleh Pak Said Didu menguasai perekonomian kita? Atau rakyat yang kemudian secara politik telah menyumbang ratusan miliar dana untuk kepentingan politik kelompok tertentu? Maksud dibentuknya pasal ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya, kalau kemudian program strategis nasional itu tidak strategis bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dia bukanlah sesuatu yang konstitusional. Dia pasti inkonstitusional. Nanti tadi sempat diceritakan soal bagaimana laut dibatasi, diberi pagar. Nanti kalau cerita soal pasal 28H, ya, soal betapa lingkungan hidup harus baik, jadi tempat tinggal yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia, ini juga jadi masalah.
Belum lagi kalau kita bicara pasal-pasal hak. Pasal-pasal hak, pasal 28 jenisnya banyak sekali di Undang-Undang Dasar itu memberikan jaminan. Tidak hanya untuk sekedar setiap orang, tetapi juga jaminan bagi setiap warga negara. Bayangkan pilihan kalimatnya, setiap warga negara berhak untuk hidup. Nah, kalau tanah-tanah bisnis itu kemudian diperuntukkan untuk segelintir orang, sudah pasti ini tindakan-tindakan yang melanggar hak orang, hak setiap warga negara. Pertanyaan besarnya, kok bisa negara mengabaikan konstitusinya? Kok bisa pemerintahan tidak baca undang-undang dasar dan kemudian menentang undang-undang dasar itu? Saya punya keyakinan bahwa undang-undang dasar itu adalah sesuatu yang embodied, ada di diri orang. Orang tahu kebutuhannya dan pasti itu dibicarakan di undang-undang dasar. Lalu kenapa tidak ada kesadaran pemerintahan? Ya sederhana, pemerintahannya punya kepentingan yang lain. Ya daripada membela Pak Said Didu, lebih bagus yang membela saya di bisnis pemilu kemarin. Imbal jasanya jelas gitu ya. Peduli apa dengan Pak Said Didu dan seluruh warga negara Indonesia. Kalaulah perspektif seperti itu ada di kepala, maka seluruh kebijakan bernegara pasti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pasti. Bayangkan berapa banyak warga negara yang jual beli tanahnya tidak berimbang, tidak patut, ada dampak lingkungan hidup yang rusak. Lembaga negara mana saja yang kemudian bicara? Bang Adi, saya tidak melihat teman-teman Komnas HAM nyaring bicara soal ini. Saya tidak lihat ada yang bicara soal kebutuhan lingkungan hidup, Kementerian KLH misalnya, teriak soal potensi bahaya lingkungan hidupnya. Kita tidak melihat ya, sesuatu yang kemudian potensi mengganggu hajat hidup orang banyak, kemudian dipertanyakan bersama-sama. Jadi kita termasuk bersyukur ya, ada orang-orang seperti Pak Said Didu yang berteriak nyaring, menyadarkan kita bersama, agar kemudian hak-hak bersama diperjuangkan. Walaupun mungkin sebentar lagi beliau akan dipenjara. Nggak apa-apa Pak. Dalam perjuangan itu pilihannya menang atau dipenjara, nggak apa-apa. Saya yakin Pak Said Didu tidak sendirian. Memenjarakan Pak Said Didu itu berarti memenjarakan ratusan, mungkin jutaan orang. Kan kemarin sudah dapat pelajaran tuh. Publik diam-diam dipukulin terus, disakitin terus, tiba-tiba bak-bah ya, bergerak menyerang seluruh simpul-simpul politik ada di Republik. Dan belum berhenti. Kemarin Garuda Biru, September lambangnya Garuda Hitam. Itu mengindikasikan satu hal yang sangat penting menurut saya. Coba Anda bawa satu dari kami. Anda rasakan bagaimana pergerakan kami. Dan saya tidak terbayang kalau kemudian kesadaran orang bahwa apa yang dirasakan oleh warga negara yang ada di PIK 2 itu juga berdampak kepada hak kami, kepada lingkungan hidup kami, kepada kelayakan keluarga kami, kepada hak kami untuk berekonomi, lalu tiba-tiba mereka marah dan kemudian bergerak bersama. Saya tidak terbayang, ini siklusnya bisa simultan. Ya. Kemarin ada teman-teman mengatakan begini, ya, ini kebiasaan takut bicara mungkin. Jadi mikrofonnya jauh terus. Kalau senior saya yang di ujung itu udah puas di penjara.
Dan beliau bersedia menggantikan Pak Said Didu, saya dengar. Saya pikir apapun ya, hari ini kalau kita tidak bergerak bersama, suatu waktu kita akan merasakan dampaknya ke kita. Kita tidak bisa melihat ya penderitaan sekelompok orang lain sebagai penderitaan mereka. Kita harus menyebut itu penderitaan kami. Dan apa yang terjadi di program-program strategis nasional, kan juga kita bisa ketahui ya di beberapa daerah itu jadi masalah. Saya ingat Komodo jadi masalah. Di daerah sini juga sudah dikuasai pebisnis yang menjadi objek pariwisata. Saya lupa di satelit Jakarta ini. Yang dijadikan oleh satu pebisnis Pak Haritanu. Lido. Nah, PIK 2 juga sudah kian besar dan saya pikir tanah yang dikuasai luar biasa. Saya enggak tahu ya apakah kemudian Jakarta dan sekitarnya begitu penting sehingga kemudian seluruh tanah mau diambil oleh kelompok bisnis tertentu dan nanti ibu kota dipindahkan gitu ya. Nanti rumusan bisnis itu akan juga ada di seputaran Jakarta. Menariknya, kawasan aglomerasi yang termasuk pasti PIK di dalamnya, itu bukan kebetulan ya, dikuasai oleh wakil presiden kita ke depan. Menurut Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jadi bisa menarik juga ini ke depannya akan seperti apa. Dan Jakarta itu adalah kota dengan ratusan triliun uang yang bisa dikelola oleh siapapun termasuk oleh orang yang nanti akan menguasai kawasan aglomerasi. Jadi ada kepentingan bisnis luar biasa antara pebisnis dan yang berkuasa. Antara kita yang kemudian menonton bagaimana mereka dengan sombong ya menggunakan kekuasaannya dan para penguasa yang tidak pernah melihat kita dan kebutuhan kita. Nah, menurut saya kalau secara konstitusionalnya ini sudah terang benderang ada problematika PSN tidak boleh melanggar pasal 33, pasal 28, pasal 28D soal kepastian hukum dan lain-lain. Dan tidak boleh merugikan warga negara kita dalam hal dan keadaan apapun. Nah, saya merasa ya ini juga satu titik penting. Kalau kemudian ini gagal kita perjuangkan, bukan tidak mungkin ini akan berimbas kepada isu-isu yang lain dengan kegagalan-kegagalan yang lain. Mari kita buat ini berhasil. Kemarin kalau Garuda Biru bisa berhasil, saya yakin Garuda Hitam juga harus berhasil. Kalau perlu sampai tumbang. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Tadi disebut-sebut itu ada yang berpengalaman di penjara gitu ya. Coba kita minta ke depan dulu, Bang Jumhur untuk menyampaikan sesuatu. Diam-diam kita udah mulai curiga kalau dia diam-diam di pojok begitu kan. Ada mic di situ tuh. Silakan. Bunyi ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya satu soal konstitusi dulu ya. Yang pertama, kalau peraturan presiden itu kan biasanya turunan dari undang-undang. Kalau ini turunan langsung dari UUD 45 seperti yang dibuat ini, apakah bisa diuji materikan di Mahkamah Konstitusi? Karena biasanya kan undang-undang diuji, waktu ujinya UUD 45. Perpres kan di bawah undang-undang nih, tapi dia nggak nyantol ke undang-undang langsung ke konstitusi. Nah itu tentu bertentangan kan pasal tadi itu. Nah saya menanya soal itu, nanti jawabnya belakangan. Perpres apa? Ini soal PSN ini, dia kan langsung pasal ya PP atau Perpres nggak tahu lah itu. Kan itu di bawah undang-undang statusnya kan. Nah itu yang saya mau tanya tuh, itu benar-benar pengen tahu gitu. Kalau misalnya bisa ya tidak ada salahnya misalnya ada juga yang melaporkan itu bertentangan dengan
dengan konstitusi gitu loh. Itu satu. Yang kedua begini, saya tertarik sekali dengan isu ini karena saya pernah dipenjara gara-gara urusan ini. Waktu kami kuliah di ITB dulu, kami melawan Orde Baru melalui penggusuran tanah-tanah rakyat. Jadi ada Badega, ada Gedung Ombo, ada Cimacan, Pulau Panggung di Lampung. Itu semua kayak begini, digusur gitu dengan ganti rugi. Waktu itu 1 batang rokok tuh, 1 per meter persegi. Sebatang rokok Pak, rokok biasa itu. Kita marah gitu, dia kok bisa begini. Nah akhirnya singkat kata kita ngelawan Orde Baru dan kemudian saya dan teman-teman di penjara 3 tahun. Nah sekarang ini berulang lagi gitu loh, berulang lagi. Waktu itu saya masih kuliah di ITB waktu itu. Mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa nanti bisa mempelajari gerakan mahasiswa pada waktu itu. Sekarang muncul lagi dan saya mendalami lagi soal Max Havelaar yang kebetulan di Banten juga nih, di Lebak. Dulu itu dianggap penindasan Pak, tanam paksa hanya karena rakyat disuruh ngambil 20% lahannya untuk ditanami yang diatur pemerintah. Dan itu kemudian katakanlah dijual kepada pemerintah, kemudian itu ada bupati ya yang kemudian menyalahgunakan sebagian, akhirnya terjadi proses eksploitasi kepada petani. Itu zaman kolonial, tahun 1860-an. Nah sekarang bukan lagi desain, bukan 20% Pak, ini 100% hilang gitu loh. Tanah orang nih hilang, di zaman Pak Said ya, ini hilang sama sekali. Dan jadi karena itu memang ini nggak masuk akal. Saya jadi wake up call saya, memang ini harus ada perlawanan, nggak ada lagi selain perlawanan. Dan perlawanan pertama, saya usulkan forum ini menobatkan Said Didu sebagai Indonesian Douwes-Dekker, Edward Douwes-Dekker. Jadi Indonesian Multatuli. Karena yang satu di Lebak di Banten, ini juga di Banten juga. Nah, jadi kita panggil Pak itu Multatuli itu Pak, pejuang tuh Pak. Kalau dalam perspektif perjuang kemanusiaan. Nah, Multatuli Didu lah. Nah, jadi itu kita angkat dia sebagai, karena dia juga sendiri. Nah, cuman bedanya dulu medianya nulis novel, namanya Max Havelaar. Nah, sekarang dia cuap-cuap bukan cuap-cuap di YouTube. Nah, dan itu membangunkan kita semua. Setuju semua ya? Jadi Indonesian Douwes-Dekker adalah Said Didu, atau pejuang kemanusiaan untuk masyarakat Banten adalah Said Didu. Kira-kira begitu. Said Multatuli Didu. Nah, kita kokohkan dalam forum ini. Setuju ya? Tepuk tangan dulu Pak Said Didu nih. Ya. Nah, jadi sejatinya politik itu harusnya ini yang diomongin. Sejatinya politik kan yang ngomongin soal-soal kayak gini harusnya. Jadi kita nggak boleh dilupakan pilpres, pilkada dan apa, tapi kemudian lupa hal-hal yang begitu penting. Jadi menurut saya mudah-mudahan saya bisa terlibat, Pak Said ya, bisa terlibat. Hah? Bisa ya? Ya alhamdulillah kalau pasti bisa, dan saya teman-teman di gerakan petani soal reforma agraria dan sebagainya, termasuk kaum buruh Pak. Kaum buruh juga sudah ada komunikasi yang cukup intensif bahwa cara-cara seperti ini adalah harus dilawan. Dan mudah-mudahan insya Allah ada keberhasilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau pengujian peraturan di bawah undang-undang, PP, Perpres dan lain-lain itu, Permen, Perda, ya bawanya ke Mahkamah Agung. Kayak Kaisang kemarin ya, yang putusan 23 itu. Kenapa ke Mahkamah Agung? Itu perintah Undang-Undang Dasar. Cuman kalau ke Mahkamah Agung itu yang meningkat itu iman kita, Bang Jumhur. Sebab begitu dimasukkan permohonan tidak ada persidangan. Jadi banyak aja berdoa sampai putusan keluar. Nah, itu makanya yang meningkat iman. Jadi lebih banyak teman-teman menyarankan ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun hasilnya belum tentu juga baik. Tapi pertarungannya terbuka. Jadi kalau problemnya ada di PP dan Perpres, pasti ada sangkutannya dengan undang-undang. Pasti ada. Saya yang jamin Bang. Walaupun undang PP-nya tidak diperintahkan, dia PP dan Perpres itu bisa berdasarkan kewenangan. Nanti pasti ada undang-undang yang menyantolnya. Bagaimana supaya PP dan Perpres itu bisa mati dengan sendirinya? Ubah pemaknaan yang ada di undang-undang melalui pengujian terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi.
Sehingga kalau kemudian pemaknaannya dibuat pasti sesuai dengan kepentingan konstitusi, maka peraturan yang ada di bawahnya juga akan berimbas dengan sendirinya. Jadi biasanya kami melakukan begitu. Jadi tidak kemudian bergantung kepada Mahkamah Agung. Bukan tidak bisa ke Mahkamah Agung, tapi terlalu sunyi. Sunyi dalam artian kita nggak bisa tahu apa-apa di Mahkamah Agung itu. Jadi walaupun udah jelas ditafsirkan berbeda ada. ya banyak sekali. Umur ya. Udah jelas kan itu. Sudah jelas 40 bisa diturunkan kan begitu ya. Nah itu makanya sebagian dari kami selalu berupaya ke Mahkamah Konstitusi walaupun belum tentu menang. Tapi publik bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dan cara berpikir hakim bisa dilihat. Di Mahkamah Agung begitu salinan petikan putusan keluar, belum tentu putusannya keluar. Kita tidak tahu apa argumentasi hakim sesungguhnya, lama sekali. Jadi ke Mahkamah Konstitusi menurut saya jadi pilihan. Nanti kita bisa bacakan kira-kira nyantolnya di undang-undang mana. Kan bisa dikejar ya kalau PSN itu ternyata merugikan lingkungan, kita hajar di undang-undang yang terkait dengan lingkungan hidup. Kalau kemudian ada birokrasi administrasi pemerintahan yang bermasalah, di undang-undang PSN itu kita arahkan kepada pengujian undang-undang administrasi pemerintahan gitu ya. Jadi bisa ke sana nantinya. Jadi harus dibaca dulu yang Bang Jumhur maksudkan PP atau Perpresnya seperti apa. Nah, nanti kita akan arahkan ke undang-undang yang mana. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, terima kasih sekalian konsultasi hukumnya ini ya. Gratis lagi. Iya, gratis. Untuk perjuangan. Oke, tidak terasa kita sampai di ujung perjumpaan kita kali ini. Saya tahu sebenarnya masih banyak nggak puas, tapi lebih baik kita nggak perpanjang di forum ini. Nanti bisa mingle saja, langsung ngobrol di antara kita kalau ada yang perlu hal-hal yang ditanyakan ya. Kalau kita terus dilanjutkan ini akan sangat panjang. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda semua, dan paling penting buat kita itu terus menjaga semangat dan jangan pernah berhenti ya. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia ini. Jangan pernah berlelah untuk berjuang demi kebaikan bangsa Indonesia sampai iblis-iblis yang tadi dipaksa keluar dari surga itu hengkang dari Nusantara ini.